Tumbuh itu sekitar tahun 2000. Sebelumnya Pasopati itu adalah pasukan supporter Pelita Solo Sejati. Awalnya. Ya. Pasopati salah satu sorotan supporter di Indonesia. Bersama saya, Randi Enteng, dobrak pagar, mendobrak batas. Persepsinya tentang kelompok-kelompok kasual dan ultras di tribun sepak bola Kota Solo seperti apa tanggapannya dari Don Badres? Kalau gue sih melihatnya dari sisi positif ya. Otomatis ada gaya yang berbeda dalam mendukung Persis Solo. Itu jadi kayak hal baru ya. Itu juga menambah fanatisme juga. Kalau secara pribadi maupun organisasi kita nggak masalah. Yang terpenting sama tujuannya, yaitu mendukung tim kesayangan kita Persis Solo 1923. Ada dua kelompok besar supporter bergaya kasual dan ultras ketika mendukung Persis Solo, yaitu Surakartans dan Solo Unity Kurvasud. Namun mereka tidak bersedia untuk diwawancarai karena beralasan mereka adalah firm anti media. Namun, tim dobrak pagar kali ini mencoba untuk mengurainya melalui berbagai penelitian dan penghimpunan data yang ada. Terutama dari tesis berjudul Kewargaan Budaya Supporter Persis Solo tahun 2018 karya Claudius Hans Christian Salvatore dari Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Dan juga skripsi studi etnografi berjudul Proses Pencarian Informasi Supporter Persis Solo dalam membentuk kultur kasual karya Bayu Pramastia dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Peran globalisasi dan teknologi informasi membuat sebaran subkultur kasual di Kota Solo sangatlah cepat. Mungkin salah satunya karena media kan, adanya mungkin YouTube itu kan juga mengembangkan fanatisme sendiri. Karena setiap waktu pasti akan berkembang. Setiap anggota juga mungkin akan berpindah. Kemudian, jika berdasarkan tesis berjudul Kewarganegaraan Budaya Supporter Persis Solo tahun 2018 karya Claudius Hans Christian Salvatore dari Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, sekitar tahun 2010-an, sebagian supporter Persis mulai mengadopsi subkultur kasual. Namun jika berdasarkan skripsi studi etnografi berjudul Proses Pencarian Informasi Supporter Persis Solo dalam membentuk kultur kasual karya Bayu Pramastia dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, subkultur kasual di sebagian supporter Persis baru merambah pada awal 2014. Tapi kapanpun tahunnya yang pasti, perubahan yang nampak dari para supporter Persis yang mengadopsi subkultur kasual dari Inggris adalah gaya pakaiannya. Lagu-lagu dukungan untuk Persis pun dinyanyikan dengan bahasa Inggris. Jika berdasarkan dari penelitian yang disebutkan sebelumnya, faktor awal yang paling kuat dari mulai diadopsinya subkultur kasual oleh sebagian supporter Persis adalah dengan cara mencari tahu informasi melalui internet dan obrolan antar teman. Di antaranya adalah adanya forum kolektif bernama River City Casuals di Facebook yang awalnya cuma beranggotakan sekitar 20 orang lebih. Karena awal-awal dulu yo orang akan cinta pada klub itu juga salah satunya karena pertemanan. Nah, ada subkultur itu juga mengembangkan itu sendiri. Selain itu, penilaian informasi melalui obrolan teman juga terjadi ketika menonton bareng klub-klub sepak bola luar negeri. Film-film bertema supporter seperti Green Street Hooligan, The Firm, Away Day,
cash, dan lainnya juga merupakan penilaian informasi yang diterima oleh supporter kasual Persis. Sebab film merupakan sumber yang mendekati lebih nyata mengenai kasual yang secara gamblang di tanah Britania Raya. Sementara ketika ingin membahas tentang Surakartans, tim Dobrak Pagar sendiri diarahkan salah satu anggota mereka kepada Likprap. Katanya, Likprap sendiri dikatakan memiliki kedekatan dan pemahaman tentang Surakartans. Berdirinya kasual awalnya saya juga kurang begitu tahu, tetapi yang pasti teman-teman kasual itu dulunya memang anggota dari Pak Sopati. Cuma entah kenapa beliau-beliau membuat kasual atau Surakartan. Tapi jika berdasarkan tesis kewargaan budaya supporter Persis Solo karya Claudius Hans Christian Salvatore dari Universitas Sanata Dharma Yogyakarta tahun 2018, dituliskan bahwa Surakartans mulai terbentuk sekitar pada 2010. Konon, terbentuknya Surakartans berawal dari kekecewaan sebagian supporter Pasopati. Mereka menganggap Pasopati sudah dicampuri urusan politik. Namun berbeda dalam penelitian yang diceritakan di skripsi. Diterangkan bahwa dari forum Facebook River City Casual, terbentuklah Hooligan Solo pada 2014 setelah melalui beragam fase seri diskusi dan pematangan konsep. Nama Hooligan Solo mengubah namanya menjadi Solo Fans, kemudian berubah menjadi Surakartans yang bertahan hingga sekarang. Terdapat beberapa aturan terhadap Surakartans menurut tesis dan juga skripsi yang tadi disebutkan, yaitu tidak ada struktur keorganisasian di dalam Surakartans, kemudian membeli tiket secara resmi, lalu no flare dan no smoke, kemudian dilarang melempar benda apapun ke dalam lapangan. Dilarang juga membawa senjata berbentuk apapun dengan alasan apapun. Juga dilarang berkelahi di area tribun B6 dengan siapapun dan dengan alasan apapun. Lalu no provocation, just support and terror. Dilarang arogan dan bertingkah berlebihan. Terakhir, datang dan pulang dengan tertib tanpa membuat ulah. Cara berpakaian Surakartans berbeda dengan Pasopati. Pakaian yang dikenakan bermerek Adidas, Nike, Stone Island, Villa, Ben Sherman, Kappa, Fiorucci, Lyle & Scott, seperti yang diadopsi supporter kasual di Inggris. Meskipun katanya masih ada beberapa yang membeli barang KW karena didasari masalah finansial. Karena mereka beliau-beliau ini lebih nyaman ketika pakai stylenya casual Inggris, barangkali seperti itu. Tapi jika menurut penelitian dalam tesis bahwa film Green Street Hooligans dijadikan referensi gaya berpakaian mereka untuk mendukung Persis. Sementara itu, fenomena tidak memakai simbol klub sendiri menjadi pemandangan yang cukup mencolok di Stadion Manahan. Hal ini dinilai sebagai bentuk pertentangan dengan fashion yang dipakai oleh Pasopati. Fashion yang dipakai oleh Surakartan seperti melakukan perlawanan terhadap Pasopati yang dinilai syarat dengan muatan politik. Namun di balik itu semua, ini adalah perlawanan yang dipilih oleh Surakartan sebagai usaha untuk mencari rintisan atau menemukan bentuk baru dalam mendukung Persis. Menurut Bartes dalam buku Crawford, bahwa pakaian dan perhiasan tubuh kita dapat dipahami sebagai bahasa untuk menyampaikan pesan tertentu. Namun makna dan pesan yang disampaikan oleh pakaian dan perhiasan tubuh sering membingungkan dan sangat ambigu. Ini merupakan bentuk komunikasi yang sangat tidak efektif karena makna yang dimaksudkan dari barang-barang tersebut sering salah artikan.
Pertikaian bukan hanya terjadi antar supporter klub sepak bola yang berbeda, tetapi bisa juga terjadi antara supporter klub itu sendiri. Seperti antar supporter Persis yang terjadi antara Pasopati dengan Surakartans. Konon, hal ini karena saling ejek antara Surakartans dengan Pasopati. Salah satu yang menjadi ejekan Pasopati kepada Surakartans adalah sebutan Bulen Deso. Sebutan tersebut diberikan karena penampilan yang berbeda dengan Pasopati lainnya dan terkesan meniru gaya-gaya supporter Inggris dari gaya dukungannya, bahasa dalam chant, sampai gaya penampilannya. Permasalahan pertikaian di dalam klub ini seringkali muncul baik di dalam maupun luar stadion. Sebab karena Pasopati dengan Surakartans memiliki gaya yang cukup berbeda dalam memberikan dukungan. Bahkan, bentrokan berbeda ideologi ini pernah menyebabkan korban jiwa dari kedua kubu. Pada tahun 2016, pernah terjadi penusukan dan penyerangan yang korbannya harus dilarikan ke rumah sakit. Ya awal-awalnya kayaknya memang ada konflik itu ya. Meskipun ya ini kan semuanya proses. Meskipun setelah itu juga sekarang sudah begitu baik semua. Artinya konflik-konflik yang dulu begitu tajam sebetulnya sudah tereliminir, sudah bisa saling menerima dengan perbedaan. Bagaimanapun juga teman-teman Surakarta ini kan juga masih saudara, masih teman-teman kita. Sedangkan Pasopati sendiri kalau ingin menjadikan supporter yang suka damai, tentunya bisa damai dengan siapapun. Kalau kita damai dengan kawan yang dari luar kota, maksud dalam satu kota saja tidak damai kan gitu. Harapan kami itu tetap kita semuanya baik Pasopati maupun Surakarta tetap menjaga kondisivitas kota Solo dan Solo Raya tentunya. Di sisi lain, walaupun selalu bergesekan, mereka bersatu saat pertandingan tandang. Apalagi mereka tidak pernah absen dalam mendukung Persis di laga tandang. Persaudaraan seperti ini terlihat ketika kedua belah pihak menghadapi konflik dengan rival. Dan alhamdulillah selama ini juga kita bisa berkolaborasi dengan sangat baik. Begitu pula ketika away. Mungkin berangkatnya bisa berjalan seiringan. Oke, berangkatnya bareng-bareng, cuman biasanya kalau tribunnya ada satu perbedaan, apalagi bila memang stadionnya itu agak kurang begitu full. Ya. Saya kira kalau stadionnya full dan ditempatkan di satu tribun, saya kira juga SOP aja teman-teman Pasopati. Harapan kami juga bisa menerima teman-teman sahabat-sahabatnya yang dari Solo Raya ini. Ketika digabungkan sebuah kekuatan ini, ya gue sih enjoy gitu. Maksudnya toh kita juga mendukung tim yang sama, dan kultur itu kan muncul ya kembali lagi milenial, anak-anak muda yang mungkin tidak mau atur dalam konteks organisasi. Mereka rata-rata kan tidak menganut sistem organisasi. Mereka kekeluargaan dengan style keren gitu. Terus mereka nonton bola, mereka punya lagu-lagu yang berbeda, sehingga jadi malah di stadion itu kita suka gantian gitu. Kalau Pasopati nyanyi selesai, Surakarta tepuk tangan. Nanti selesai kita kasih kesempatan Surakarta, mereka nyanyi, nanti kita kasih tepuk tangan. Jadi memang kalau gue sih ngerasa malah itu jadi hiburan juga selain sepak bolanya. Ya kan? Jadi kayak penonton tuh juga terhibur gitu. Di dalam Stadion Manahan Solo, pembagian kelas tribun terbagi menjadi 3. Di antaranya adalah kelas ekonomi sektor B6, B7, dan B8 yang berada di tribun timur. Tempat dukungan Surakarta sendiri berada di tribun terbuka sektor B6. Dari tribun tersebut, subkultur kasual semakin luas setelah munculnya gaya supporter baru ini. B6 itu dulunya tempat untuk
untuk supporter-supporter yang tandang, supporter-supporter tamu. Sehingga B6 Tribun B6 ini kurang begitu penuh waktu pertandingan berat. Ini analisa saya seperti itu, sehingga dipakai oleh kawan-kawan. Atau mungkin alasan lain mungkin yang lebih tahu kawan-kawan dari Surakarta. Selain itu, Surakartans mencoba mengubah image supporter dengan benar-benar merawat stadion sebagai rumah mereka sendiri. Surakartans pernah patungan hanya untuk mempercantik tempat mereka memberikan dukungan. Perlu digarisbawahi bahwasanya teman-teman Surakarta ini saya anggap juga luar biasa mereka di dalam dukungannya terhadap Persis. Dan mereka juga kreatifnya juga luar biasa menurut saya. Sehingga teman-teman Pak Sopati harus ada beberapa hal yang harus belajar terhadap kawan-kawan Surakarta ini. Ini fair saja bahwasanya memang meskipun secara yang katanya secara organisasi itu tidak ada leadernya, tapi mereka kekompakannya luar biasa. Dan juga sering membuat kegiatan-kegiatan baik sosial masyarakatan maupun kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan sepak bola, diskusi-diskusi maupun ya tentunya hal yang berhubungan dengan sepak bola ini sering dilakukan oleh kawan-kawan Surakarta. Mulanya, mereka memakai nama Hooligan Solo yang kemudian dilepas karena nama itu identik dengan pembuat onar dan kerusuhan. Nama Hooligan Solo pun berubah menjadi Solo Fans, sempat menjadi B6, dan kemudian menjadi Surakartans yang bertahan sampai sekarang. Kalau pandangan kami, pandangan saya secara pribadi, kalau hooligan mungkin konotasinya negatif. Kalau Surakarta, saya kira ya memang mereka bagian daripada Kasidenan Surakarta ini. Begitu. Dan tetap saya yakin mereka tetap memegang budaya kita di Solo ini. Akhirnya ketika kultur hooligan itu muncul, istilahnya di sini sekarang dikenal dengan nama Surakarta atau B6 itu juga jadi perkembangan yang besar. Bahkan Solo sering dicap dengan nama Solondon. Iya, Solo London gitu ya. Atau Solo England atau apa. Itu sah-sah saja saya kira. Ada juga teman-teman ultras yang stylenya seperti di Italian. Ini teman-teman Inggris. Ini semuanya baru proses menurut saya, Mas. Selain Surakartans di Tribun B6, ada juga kelompok supporter Persis yang mengadopsi ideologi ultras di Tribun CS9 bernama Solo Unity Kurvasud. Namun mereka masih dalam bagian dari Pasopati yang memiliki ciri khas gaya ultras ala Italia. Solo Unity Kurvasud ini dapat diidentifikasi dengan cara berpakaian serba hitam serta gaya nyanyian yang memakai bahasa Italia. Setiap pertandingannya, Solo Unity Kurvasud ini selalu menampilkan koreografi dengan bendera dan banner besar yang selalu terpasang di tribun selatan Stadion Manahan. Globalisasi dan teknologi informasi baru telah membawa perubahan yang sangat besar bagi supporter Persis. Bentuk gaya pakaian mereka pun sudah menjadi bagian kehidupan sehari-hari. Sehingga terjadi konsumsi dan fashion yang telah menjadi bagian ekspresi dan penanda sosial bagi kalangan supporter itu sendiri. Kehadiran mereka membawa perubahan yang sangat besar di dalam atmosfer supporter sepak bola di kota Solo. Baik itu nyanyian, koreografi, dan pakaian adalah bagian dari pembelajaran. Namun yang terpenting, keberadaan mereka adalah murni pecinta sepak bola dan mendukung Persis tanpa kepentingan politik tertentu. Saya yakin teman-teman ultras maupun casual di jiwa mereka masih punya kultur Jawa, kultur Surakartanya masih ada. Dan saya yakin ini hanya sekedar style gaya-gaya ultras, gaya-gaya casual
Cuman saya yakin kepribadian mereka masih kepribadian Indonesia. Mereka tidak mengadopsi secara total 100% kasual menurut saya. Bukan hanya di Solo, saya melihat di beberapa tempat. Itu mereka tidak mengadopsi secara 100% kasual atau ultra secara 100% enggak. Tapi mereka, jiwa-jiwa mereka sebetulnya jiwa kebangsaan nasionalismenya itu masih tinggi. Everywhere! Right now, we're born together!